Pemirsa, Amerika Serikat melancarkan serangan gelombang udara yang intensif terhadap kota pelabuhan strategis Bandar Abbas, Iran. Serangan ini menargetkan infrastruktur vital seperti pangkalan Angkatan Laut Iran. Serangan Amerika Serikat memicu ledakan besar beruntun dan membuat sejumlah warga yang tinggal di kawasan Bandar Abbas ketakutan dan panik. Ketegangan ini memicu peningkatan risiko pelayaran internasional serta lonjakan harga minyak global. Sistem pertahanan udara Iran kembali diaktifkan di sekitar Teheran dan beberapa wilayah lain menyusul eskalasi konflik dan rentetan senjata ke udara. Ketegangan ini dipicu oleh konfrontasi militer dengan Amerika Serikat di Selat Hormuz. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran terus berjuang memadamkan kebakaran hutan di wilayah Aragon, Spanyol. Sementara itu, lebih dari 11.000 orang mengungsi akibat kebakaran hutan. Tim penyelamat berupaya mengendalikan kobaran api yang menyebar dengan cepat usai pemerintah setempat mengumumkan kondisi darurat nasional kebakaran hutan. Kebakaran paling besar terjadi di kota Ejulfe, Aragon, menghanguskan sekitar 2.500 hektar lahan. Adapun kebakaran hutan ini terjadi di tengah gelombang panas hebat yang melanda Spanyol. Usai mengikuti latihan terakhir, skuad Garuda siap menghadapi Kamboja di laga perdana AFF 2026. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, aksi bela Palestina kembali digelar di Jakarta pagi ini. Massa dari berbagai kalangan memberikan dukungannya kepada perjuangan rakyat Palestina. Tapi juga aktivis perempuan. Aksi bela Palestina digelar di kawasan Monumen Nasional pagi ini. Aksi digelar dengan mengusung tema Gaza for Israel jika kita tetap diam, yang memiliki arti mengajak masyarakat dunia agar tidak diam terhadap penderitaan rakyat Palestina. Diharapkan dengan adanya aksi ini dapat memperkuat dukungan masyarakat terhadap kemerdekaan Palestina. Lalu anak ini bilang, ya Allah, tinggalkan satu saja. Warung kopi di sebelahnya. Setelah 1 jam, kebakaran berhasil dipadamkan oleh 14 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur. Menurut saksi mata, Junaidi, kobaran api berasal dari korsleting listrik di bengkel furnitur berisi material yang mudah terbakar. Di awalnya itu kan konslet dari listrik, ya kan? Dia mudah bernyakit. Furnis di dalam bengkel. Bengkel lemari, karena di dalam bengkel lemari itu banyak bahan-bahan kimia yang mudah terbakar. Akhirnya bahan-bahan kimia itu oli ya? Iya. Oli, tenernya, lem, pop yang itu, iya, cat-cat itu. Dan tengahnya di sini, karena di sini kan sebelahnya kan masih direnovasi tuh, jadi bahan-bahan semuanya ditumpukkan di sini di dalam. Tidak ada korban jiwa atas insiden ini dan kasus ini masih ditangani Polsek Pulau Gadung. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Kesembuhan Cipta Mulia, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kebakaran hebat melanda kawasan kampung adat Kasepuhan Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bangunan rumah adat yang terbuat dari kayu dan atap ijuk membuat api terus membesar hingga menghanguskan 50 rumah. Akibat kebakaran, sebanyak 70 kepala keluarga dengan 420 jiwa kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke rumah kerabat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di MCK umum yang berdekatan dengan permukiman. Polisi datang ke lokasi menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Pemerintah daerah telah menyiapkan bantuan darurat berupa makanan serta akan mendirikan dapur umum. Tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Polisi tangkap komplotan pencuri motor yang tembak warga di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Usai ditahan Kejaksaan Agung, tersangka korupsi TPPU Febri Adriansyah mengaku dikriminalisasi. 26 pemain timnas Indonesia disiapkan untuk hadapi Kamboja di laga perdana AFF 2026. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Senang sekali saya Bram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang kali ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Ayu Siang kali ini kami awali dari diduga pengemudi ugal-ugalan sebuah mobil box tabrak lansia di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kerasnya benturan membuat korban luka parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Petugas mengevakuasi pria lansia pejalan kaki usai ditabrak mobil box di Jalan Pangeran Jayakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu malam. Kerasnya hantaman membuat korban luka parah di kepala dan tak sadarkan diri. Kecelakaan bermula saat korban yang berusia 60 tahun tengah menyeberangi jalan, tiba-tiba ditabrak mobil box yang melaju kencang dari arah Gunung Sahari menuju kota. Mobil terhenti setelah menabrak pohon. Pengemudi mobil box luka ringan. Ia diduga mengemudi dengan ugal-ugalan di lokasi yang minim penerangan lampu jalan. Polisi tiba di lokasi melakukan olah TKP dan meminta keterangan sopir dan sejumlah saksi. Untuk penyelidikan, sopir beserta kendaraannya kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Cekcok antara security dengan pengemudi mobil mewah di depan halte Transjakarta Bundaran HI Jakarta Pusat berujung damai. Meski demikian, pengemudi dan 2 penumpang yang belakangan diketahui merupakan oknum anggota polisi tetap harus jalani pemeriksaan. Setelah menjalani mediasi di Polsek Metro Menteng, kedua belah pihak akhirnya sepakat menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan. Meski berakhir damai, polisi menegaskan proses hukum tetap berjalan. Dugaan pelanggaran lalu lintas dan penggunaan plat nomor yang tidak sesuai masih ditangani di Telantas Polda Metro Jaya. Sementara pengemudian penumpang yang merupakan oknum anggota Polri masih menjadi pemeriksaan oleh Paminal. Terkait dengan tadi yang disampaikan, ada beberapa dugaan perbuatan arogansi dari rekan pengemudi maupun penumpang. Ini malam ini juga akan ditindaklanjuti dari Bit Propam Polda Jawa Barat. Insiden bermula saat sebuah mobil minibus diduga menerobos lampu merah di simpang bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Seorang petugas security yang berada di lokasi berupaya menegur pengemudi, namun berujung cekcok dan rekaman viral di media sosial. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan berdasarkan rekaman CCTV milik Pemprov DKI, pengemudi terlihat melakukan pelanggaran lalu lintas dan diduga menggunakan plat nomor palsu. Dan terlihat bahwa mobil Alphard itulah yang kemudian melanggar. Dan kemudian kami juga mendapatkan laporan bahwa mobil yang pakai plat itu adalah plat palsu. Sehingga dengan demikian orang yang menegur harusnya yang diberikan sanksi, dan saya sudah minta untuk aparat penegak hukum, kalau kemudian ini tidak bisa diselesaikan secara baik, ya tentunya yang melakukan seakan-akan berkuasa begitu, pada dia salah, itu harus diberi sanksi. Pramono juga menyebut security telah menjalankan tugas dengan baik dalam menegakkan ketertiban. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang maling menggasak sebuah rumah di kawasan Jelambar Jaya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku berhasil menggondol 6 emas logam mulia uang tunai. CCTV merekam aksi seorang maling yang masuk ke dalam sebuah rumah di Jalan Jelambar Jaya 3, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku membuka pintu kamar dan mengobrak-abrik lemari pakaian.
Pelaku berhasil menggondol emas logam mulia, uang tunai serta sejumlah perangkat elektronik senilai 75 juta rupiah. Usai melakukan aksinya, pelaku kabur. Saat pelaku beraksi, seluruh penghuni tidak berada di rumah. Berdasarkan rekaman kamera pengawas milik tetangga, pelaku datang seorang diri mengendarai sepeda motor. Hingga kini kasus pencurian ini masih dalam penanganan Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lainnya pemirsa. Satpam salah satu komplek di Kota Medan, Sumatera Utara merampas ponsel seorang nenek yang duduk di kursi roda. Pelaku telah mencuri 3 kali. Pria ini mendatangi nenek yang duduk di kursi roda sambil menggunakan ponsel di Jalan Menteng Gang Era, Medan Denai, Kota Medan. Pelaku tiba-tiba merampas ponsel dan melarikan diri. Keluarga memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di rumah dan melapor pada polisi. Pelaku seorang satpam di Jalan Merbau, Komplek Merbau Mas. Pelaku diamankan polisi saat sedang bekerja sebagai security komplek. Pelaku ternyata seorang residivis. Hasil penjualan satu handphone tersebut pelaku gunakan untuk bermain judi dan narkoba. Pelaku ini sudah residivis, sudah 2 kali melakukan pencurian, dan yang ini yang ketiga kali yang kita tangkap. Pelaku masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kawanan pencurian motor bersenjata api kembali beraksi di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Para pelaku bahkan tak segan melepaskan tembakan ke warga yang menghalangi aksinya. Komplotan pencurian kendaraan bermotor menyatroni sebuah rumah warga di kawasan Matraman, Jakarta Timur terekam kamera pengawas. Pelaku berjumlah 2 orang masuk ke halaman rumah. Mengetahui kedatangan pencuri, penghuni rumah langsung berteriak. Para pelaku pun melarikan diri. Teriakan penghuni rumah pun mengundang warga sekitar hingga salah satu warga coba mengadang pelarian para pelaku. Namun naas, korban jadi sasaran tembak pelaku. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi langsung memburu dan berhasil menangkap 2 pelaku hingga ke Lampung Timur. Polisi menyita barang bukti berupa 1 senjata api rakitan dan 1 butir peluru tajam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Sementara, 1 warga yang merupakan sopir ojek online yang menjadi korban tembak di Jakarta alami luka di bagian kaki dan kini dalam perawatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran yang berujung baku tembak antara polisi dan seorang diduga pelaku pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Citra Raya, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat siang. Meski sempat terjadi baku tembak, terduga pelaku curanmor berhasil melarikan diri. Aksi kejar-kejaran yang berujung baku tembak antara seorang polisi dengan terduga pelaku pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Citra Raya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat siang. Kejadian berawal saat polisi tak berseragam mengejar 2 orang terduga pelaku pencurian motor. Untuk menghentikan terduga pelaku yang melarikan diri, polisi kemudian melepaskan tembakan peringatan ke udara. Namun bukannya berhenti, salah satu pelaku justru melakukan perlawanan dengan membalas tembakan. Kedua terduga pelaku berhasil melarikan diri, namun motor hasil curiannya tertinggal di lokasi. Berarti sudah sempat terjadi aksi saling tembak waktu kejadian? Sempat. Untuk motor korban sendiri bisa berhasil diamankan atau seperti apa? Berhasil diamankan di Bank BCA Madrigas sekitaran. Ditinggalkan. Selain mengamankan sepeda motor milik korban, polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan pencarian terhadap proyektil yang diduga ditembakkan pelaku saat beraksi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, seorang wanita tewas tertimpa Videotron di Majalengka, Jawa Barat. Angin kencang menerjang Videotron hingga roboh. Wanita ini tewas tertimpa Videotron jumbo saat melintas dengan sepeda motor di perempatan Cigasong, Kota Majalengka. Warga Degarmanah, Banjaran berusia 18 tahun tewas di lokasi berdirinya Videotron. Evakuasi korban dan sepeda motor oleh petugas gabungan berlangsung dramatis setelah korban tertimpa Videotron dengan tinggi 18, lebar 8 meter. Robohnya Videotron yang baru 1 tahun berdiri karena tidak kuat menahan terjangan angin kencang. Yang saya evakuasi itu korban tertimpa di kepala dan kemungkinan patah di leher serta di pinggul. Korban telah dimakamkan keluarga, sementara penyelidikan robohnya Videotron masih dilakukan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Jani Johadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan kembali berhasil mengidentifikasi seorang korban tenggelamnya kapal KM Nurul Salsa pada Jumat malam. Usai diidentifikasi, korban langsung diserahkan ke pihak keluarga. Satu kantong jenazah korban kapal tenggelam KM Nurul Salsa yang ditemukan berhasil diidentifikasi. Kurang dari 12 jam, korban diketahui bernama Hasbi, berjenis kelamin laki-laki, warga desa Maminasa, Kabupaten Kepulauan Selayar. Usai diidentifikasi, korban langsung diserah terimakan ke pihak keluarga yang diwakili Polres Kabupaten Selayar. Tim DVI gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 3 korban dari 3 kantong jenazah yang diterima. Hingga kini petugas masih mencari 14 korban yang hilang. Sementara itu, polisi masih terkendala kondisi para saksi untuk penyelidikan tenggelamnya kapal KM Nurul Salsa. Karena sebagian saksi juga merupakan korban dari masih dalam proses penyelidikan. Jadi kalau kendalanya, saya kira karena sebagian saksi juga merupakan korban dari kecelakaan. Ini kita menunggu proses mereka, penyembuhan mereka baik secara fisik maupun secara mental mereka. Ya pemirsa, mahasiswa menggelar aksi 5 hari berturut-turut di Kejaksaan Agung menuntut transparansi usut kasus dugaan korupsi Febri Adriansyah. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews Siang. Ya pemirsa, selama 5 hari berturut-turut Kejaksaan Agung digeruduk mahasiswa. Masa mendesak Kejagung transparan dalam menangani kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Aksi pembakaran spanduk mewarnai unjuk rasa mahasiswa di depan gedung Kejaksaan Agung Senin sore. Mahasiswa menilai penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang oleh penyidik Kejaksaan Agung usai temuan Kortas Tipikor Polri dinilai mahasiswa jalan di tempat. Lantaran ex-Jampitsus Febri Adriansyah belum ditahan meski sudah berstatus tersangka. Aksi unjuk rasa mahasiswa juga sempat diwarnai aksi saling dorong polisi dan mahasiswa. Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa kembali digelar Selasa sore di depan gedung Kejaksaan Agung. Mahasiswa mendesak Kejaksaan Agung segera menahan Febri Adriansyah, memproses perkara secara transparan, serta menolak adanya perlakuan istimewa terhadap mantan Jampitsus. Unjuk rasa kembali berlanjut pada Rabu 22 Juli hingga malam hari. Mahasiswa membakar spanduk dan mendirikan tenda di depan gedung Kejaksaan Agung. Masa Aliansi BEM Kristiani seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kamis siang. Terlibat aksi saling dorong dengan aparat, mahasiswa mendesak Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Jumat siang, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia berunjuk rasa di depan gerbang utama Gedung Kejaksaan Agung Jakarta menuntut transparansi kasus ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah.
Selain membawa spanduk dan orasi, para pengunjuk rasa juga melempar tikus hidup ke halaman dalam gedung kejaksaan sebagai simbol lemahnya sistem hukum di Indonesia. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah berdalih dikriminalisasi dan penahanan dirinya tidak pantas. Sementara pakar hukum menyebut sebelum menetapkan status tersangka, penyidik dipastikan sudah mengantongi alat bukti. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Pernyataan itu disampaikan tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah usai ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dengan tegas, mantan Jampitsus itu menyebut jika dirinya telah dikriminalisasi. Febri bahkan berdalih alat bukti yang diajukan penyidik belum terkonfirmasi dan masih perlu didalami. Dengan dalih itu, Febri merasa jika dirinya tidak pantas ditahan. Alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi, ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai penyidik tentunya tidak asal-asalan menetapkan ex-Jampitsus itu sebagai tersangka, melainkan sudah berdasarkan tercukupinya alat bukti. Jika merasa dikriminalisasi, Fikar menyebut Febri bisa ajukan sidang pra-peradilan. Ketika orang ditetapkan sebagai tersangka, maka pasti itu, ya, penyidik sudah mengantongi minimal ada 2 alat bukti yang cukup, ya, yang menempatkan seseorang itu sebagai tersangka. Nah, saya kira ini juga tidak berbeda dengan penetapan Pak Febri ini sebagai tersangka. Ya, penyidik pasti sudah mempunyai minimal 2, bahkan mungkin lebih, ya, bisa 3, 4, 5, 8 dan seterusnya, gitu ya. Nah, karena itu tidak mengherankan, ya, kalau kemudian siapapun yang ditempatkan sebagai tersangka kemudian pasti itu sudah didasarkan pada alat bukti yang cukup. Febri Adriansyah diduga tersandung 3 mega korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel dan pengadaan batu bara di PT PLN. Polisi telah menggeledah 12 tempat termasuk rumah pribadi Febri di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Uang nyaris setengah triliun rupiah dan 74 kg emas ditemukan. Kini sang mantan Jampitsus itu telah mendekam di sel tahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kejaksaan Agung meminta maaf usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah tampil tanpa mengenakan rompi tahanan dan tidak diborgol. Padahal Febri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan ditahan. Sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Makasih ya. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah tidak mengenakan rompi merah muda atau pink saat hendak diangkut dengan mobil tahanan ke rutan KPK. Tak hanya itu, tangan Febri juga tidak diborgol layaknya seorang tersangka. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung, Rudi Margono selaku koordinator Tim 9 mengatakan hal tersebut bisa terjadi lantaran buru-buru dan sudah malam. Padahal berdasarkan kebiasaan di Kejagung, tahanan akan dipakaikan rompi pink dan diborgol. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf, karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan strategi pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Rudi mengatakan Febri ditahan untuk 20 hari pertama. Febri ditahan di rutan KPK lantaran pernah menangani kasus-kasus besar. Febri menjadi tersangka dan ditahan atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait uang dan emas 74 kg yang ditemukan tim Kortas Tipikor Polri di rumah Sentul. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan.
Sementara itu pemirsa, DPR menilai Febri Adriansyah yang tidak diborgol dan tidak kenakan rompi saat ditahan memunculkan persepsi ketidakadilan. Sebab biasanya pemirsa usai dijadikan sebagai tersangka, mereka digiring ke tahanan dengan mengenakan borgol dan rompi pink. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah tidak mengenakan borgol dan rompi merah muda saat hendak diangkut dengan mobil tahanan ke rutan KPK. Alasannya, proses penahanan dilakukan terburu-buru dan sudah larut malam. Hal ini menuai tanggapan dari anggota Komisi 3 DPR Abdullah. Ia menilai hal ini memunculkan persepsi ketidakadilan dan melukai rasa keadilan. Sementara itu, biasanya para tahanan Kejagung langsung mengenakan rompi pink usai resmi berstatus tersangka. Oktober 2024, Kejagung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula. Thomas Lembong kemudian digiring keluar dari gedung Kartika Kejagung pada pukul 9 malam untuk ditahan. Tak lupa, ia mengenakan rompi tahanan Kejagung berwarna merah muda. Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha sekaligus suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, sebagai tersangka kasus korupsi Tata Niaga Timah pada Maret 2024. Usai resmi berstatus tersangka, Harvey Muiz langsung ditahan. Meski hari sudah malam, namun Harvey langsung memakai rompi pink. Februari 2025, Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dalam PT Pertamina Persero. Ketujuh tersangka langsung mengenakan rompi tahanan berwarna pink dan digiring ke tahanan meski hari sudah malam. Maklar kasus yang merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar ditahan Kejaksaan Agung pada suatu malam di bulan Oktober 2024. Sambil memakai rompi pink, ia dijebloskan ke tahanan. Kejagung juga sempat memamerkan tumpukan uang dan emas hasil penyitaan di rumah Zarof Rikar. Nilai uang yang disita hampir 1 triliun rupiah dan emas logam mulia seberat 51 kg. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sementara itu hingga kini Febri Adriansyah masih ditahan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan untuk mengetahui kondisi terkini Febri setelah ditahan, pemirsa, sudah ada rekan kami Nata Arman di KPK. Ya, selamat siang Nata, bagaimanakah kondisi Febri Adriansyah di sana? Apakah ada pihak keluarga yang sedang berkunjung di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Terkait dengan hal tersebut, hingga dengan saat ini pada siang ini untuk situasi di Gedung KPK Merah Putih Jakarta tampak sepi, tidak ada aktivitas apapun itu. Hanya saja ada beberapa media yang standby untuk memantau terkait dengan kondisi ataupun update dari kasus yang sempat ramai, yaitu Febri Adriansyah yang saat ini sudah digiring ke KPK untuk dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Kemudian jika kita lihat juga untuk pada hari Jumat lalu yang mana sempat menjadi sorotan publik karena yang bersangkutan atau Febri Adriansyah ini mengaku bahwa dirinya ini dikriminalisasi. Padahal sudah jelas-jelas buktinya sudah ada dengan adanya penggeledahan di 13 titik lokasi dan kemudian ada 2 lokasi yang menjadi pusat perhatian, yang mana untuk di kafe di kawasan Jakarta Selatan, kemudian juga di rumah yang berada di kawasan Sentul, Jawa Barat, temukan berangkas yang begitu besar dengan temuan uang tunai miliaran rupiah. Bahkan di rumah yang berada di Sentul, Bogor, Jawa Barat ini ditemukan dengan nominal fantastis yakni 476 miliar rupiah dan juga emas batangan dengan total seberat 74 kg. Dan juga ini misalnya yang menjadi perhatian adalah di data LHKPN dari Febri Adriansyah sendiri selaku Jampitsus ini tidak terdaftar rumahnya yang ada di Sentul. Namun ketika preskon yang di hari selanjutnya ini dia mengatakan bahwa memang benar bahwa itu adalah rumah dia, namun dipermasalahkan adalah barang temuannya ataupun hasil emas yang ditemukan 74 kg dan juga uang tunai ini dikatakan ada pemiliknya, dan sampai dengan saat ini masih diselidiki siapakah pemilik dari barang-barang tersebut. Kemudian timbul lagi ada namanya tersangka baru Don Rito yang memang ketika dari beberapa sebelumnya dari Jampitsus sendiri ditetapkan sebagai tersangka, dirinya sudah menggunakan rompi berwarna pink dan juga ditahan dengan menggunakan borgol dan lain-lain sesuai dengan SOP yang berlaku. Namun ketika yang bersangkutan atau mantan Jampitsus Febri Adriansyah di hari Jumat lalu
pada pukul setengah 12 malam dilimpahkan ke KPK, ini seperti mendapatkan perlakuan spesial yang mana tidak menggunakan rompi berwarna pink, kemudian juga tidak diborgol, hanya menggunakan batik seperti pejabat pada umumnya yang ingin berkunjung ke gedung KPK. Namun ini pun atas desakan dari masyarakat yang memang mencurigai seperti ada udang di balik batu terkait dengan penanganan kasus ini, karena ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka sempat juga menimbulkan polemik yang mana ada penurunan status dari tersangka, kemudian turun jadi saksi, kemudian direvisi lagi, ada surat perintah baru, akhirnya dikembalikan sebagai tersangka. Dan sampai dengan saat ini juga masih kita tunggu seperti apa update-nya dan juga seperti apa penanganan kasusnya. Apakah memang dari kasus penangkapan Jampitsus ini akan nantinya menimbulkan atau mengungkap kasus-kasus baru lagi sehingga Indonesia ini bisa bersih dari praktik korupsi, terutama di oknum-oknum penyelenggara negara. Kalau bukan dari penyelenggara penegak hukum, kita percaya siapa lagi? Kalau misalnya memang banyak sekali temuan-temuan yang terjadi praktik curang yang ada di Indonesia. Seperti contohnya saja beberapa kasus yang lalu ketika beberapa menteri yang datang ditangkap, ini sudah menggunakan rompi berwarna pink, kemudian juga diborgol, tidak mengenal waktu, sementara yang bersangkutan tidak dilakukan seperti itu. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Pram. Baik, Nata Arman melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Jampitsus Febri Adriansyah menunjuk Febri Diansyah sebagai kuasa hukumnya. Febri pun menyanggupi dan berharap penegakan hukum berjalan secara adil. Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, resmi menjadi tim penasehat hukum mantan Jampitsus, Febri Adriansyah. Febri menggantikan pengacara Hotman Paris Hutapea yang sebelumnya mengundurkan diri. Febri menjelaskan alasan dirinya menjadi kuasa hukum Febri Adriansyah kepada media. Tentu kita sangat berharap semua pihak bisa betul-betul menyaring dan mengawal proses ini agar berjalan secara benar, secara hukum gitu. Dan kami pun diminta, saya dan tim diminta untuk menjadi advokat secara profesional, fokus untuk isu hukumnya. Sebelum kasus ini, nama Febri Diansyah sempat beberapa kali menangani kasus besar. Salah satunya adalah kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saat itu, Febri menjadi kuasa hukum Putri Chandrawinata, istri dari Ferdi Sambo. Hasilnya, Putri divonis 20 tahun penjara, namun hukuman didiskon menjadi 10 tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Ya, pemirsa, mantan kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin, sebut Tifa dan Roy Suryo pengecut karena menghindari pembuktian keaslian ijazah di pokok perkara. Selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Seorang pekerja migran Indonesia asal kampung Ketileng, Kota Serang, Banten diduga disekap majikannya di Arab Saudi. Korban dan keluarga meminta bantuan agar dapat segera dipulangkan ke Indonesia. Ditahan sama majikan, saya disekap, saya nggak diperbolehkan pulang, gaji saya juga ditahan. Pengakuan Atilah, pekerja migran Indonesia asal kampung Ketileng, Kelurahan Teritih, Walantaka, Serang, Banten ini viral di media sosial. Atilah mengaku disekap majikannya dalam kondisi sakit dan gajinya pun ikut ditahan. Atilah dan keluarganya meminta pertolongan pemerintah agar segera bertindak dan memulangkan Atilah. Kondisi Atilah yang sakit membuat keluarga khawatir. 8 bulan katanya. Jadi nggak bisa pulang sampai sekarang ya? Sampai sekarang nggak pulang. Udah upaya minta bantu ke siapa aja? Upaya bantuan ke sana kemari, ya nyatanya kan belum ada hasil. Menanggapi aduan, Pemprov Banten menggelar rapat koordinasi bersama Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Banten untuk memastikan penanganan kasus sesuai mekanisme perlindungan PMI. PMI juga sudah kami hubungi juga atas nama Ibu Atilah yang saat ini berada di Arab Saudi. Cuma memang terbaru kami kontak belum bisa
terhubung, masuk tapi belum diangkat, direspon gitu, untuk bisa memonitor posisinya di mana sekarang ini gitu. Hingga saat ini, BP3MI masih terus berusaha menghubungi korban untuk mengetahui keberadaan dan kondisinya. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Tak lama setelah sayembara penangkapan begal diluncurkan, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, 3 terduga pelaku begal diklaim ditangkap warga. Sayembara ini juga membuat banyak warga Jawa Barat turun ke jalan memburu pelaku begal. Video rombongan pengendara motor yang melintas di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung ini muncul tak lama setelah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meluncurkan sayembara berhadiah bagi warga yang berhasil membantu menangkap begal. Kehadiran rombongan tersebut membuat warga yang berada di lokasi waspada. Pak Deddy, sama masyarakat benang Pak Deddy. Dalam unggahan lain, warga Jawa Barat mengklaim berhasil menangkap 3 terduga pelaku begal. Aksi penangkapan tersebut diunggah ke media sosial disertai permintaan hadiah sayembara yang diberikan. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saya langsung menggagalkan aksi begal saat patroli keamanan dini hari di kawasan Binong, Kiara Condong. Dalam insiden tersebut, Farhan bersama aparat keamanan mendapati seorang pengendara motor yang tengah dikeroyok oleh 7 motor pelaku begal. Tadi teh kamu ngasih pepet. Berburu begal soalnya ya 50 juta di KDM. Ya begal aing ke di tempat sepi buru begal aing ya. Video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan seorang warga melakukan patroli malam di jalan sepi sambil mencari keberadaan pelaku begal. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk partisipasi dalam sayembara yang diumumkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra ingatkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait sayembara penangkapan begal. Yusril berharap KDM tidak menggelar sayembara menangkap begal. Menurutnya, penanganan tindak pidana harus mengedepankan penegakan hukum oleh aparat. Yusril juga ingatkan iming-iming hadiah seperti yang disayembarakan KDM dapat mendorong sebagian orang bertindak di luar koridor hukum. Menurutnya, masyarakat memang dapat membantu aparat, tapi tidak boleh bertindak main hakim sendiri. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Mantan kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khozinuddin menanggapi dikabulkannya eksepsi Dr. Tifa dan pra-peradilan berjilid-jilid Roy Suryo dalam kasus ijazah Jokowi. Menurutnya Khozinuddin, keduanya pengecut karena menghindari pembuktian keaslian ijazah di pokok perkara. Mantan kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khozinuddin menilai pihak Joko Widodo dan Roy Suryo CS pengecut karena menghindari pembuktian pokok perkara di pengadilan. Pernyataan ini ia lontarkan usai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi Dr. Tifa. Menurutnya, pengabulan eksepsi Tifa dihentikan pemeriksaan pokok perkara dan membuat ijazah Jokowi tidak diuji di persidangan. Khozinuddin juga mengkritik pra-peradilan Roy Suryo yang menurutnya menjadi cara menghindari pemeriksaan substansi perkara. Apa yang kami prediksi terbukti, yakni salah satunya akhirnya eksepsi diterima sehingga tidak perlu masuk pokok perkara, dan ini tentu saja memberikan kesempatan kepada Joko Widodo untuk tidak perlu hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Padahal titik krusial dari kasus ijazah palsu itu adalah kehadiran saudara Joko Widodo untuk hadir di persidangan sekaligus menunjukkan ijazah yang selama ini diperdebatkan oleh publik. Tapi akhirnya kami juga harus berbesar hati bahwa ternyata tidak semua pahlawan itu bisa menuntaskan perjuangan. Tidak semua pejuang itu sampai pada garis finish. Ternyata kasus ini harus berakhir kosong-kosong.
yakni tidak ada kejelasan tentang ijazah ini. Kenapa? Karena ketika eksepsi diterima berarti peradilan ditutup, tidak ada proses membuktikan perkara, tidak ada proses menghadirkan saksi, dan tentu saja tidak ada proses untuk menghadirkan saudara Joko Widodo termasuk ijazahnya di persidangan. Keduanya itu sama-sama pengecut, sama-sama takut, sama-sama menghindari pokok masalah agar tetap dilihat oleh rakyat seolah-olah masih tetap pahlawan, seolah-olah ingin saling membuktikan, tapi keduanya sebenarnya pengecut, keduanya sebenarnya takut. Sebelumnya, eksepsi Dr. Tifa dikabulkan Majelis Hakim PN Jakarta Timur. Hakim juga memerintahkan berkas perkara, surat dakwaan, dan barang bukti dikembalikan ke penuntut umum. Sementara Roy Suryo tengah menjalani sidang pra-peradilan jilid ketiga. Sidang yang seyogyanya digelar pada Rabu 22 Juli ditunda hingga 29 Juli 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan Dr. Tifa. Majelis Hakim menilai surat dakwaan yang disusun oleh JPU tidak memenuhi syarat material karena disusun secara tidak cermat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Majelis Hakim menilai surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat material karena disusun secara tidak cermat. Atas dasar itu, surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum dan pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai jaksa penuntut umum memasukkan 2 pasal yang mengatur delik yang sama, tetapi berasal dari 2 rezim undang-undang yang berbeda sebagai dakwaan alternatif. Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaan alternatif pertama subsidiar dan dakwaan alternatif kedua subsidiar telah menentukan 2 pasal yang mengatur delik sama persis, hanya saja berada dalam 2 rezim undang-undang berbeda yang terhadapnya berlaku azas-azas sebagaimana telah disebutkan di atas, antara lain azas lex meteor, azas lex posterior derogat legi priori. Menimbang bahwa alternatif yang demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena seakan menunjukkan bahwa penuntut umum tidak dapat menentukan pilihan pasal mana yang akan ia dakwakan untuk perbuatan yang sama dan karenanya akan dipersidangkan. Menurut Majelis Hakim, penyusunan dakwaan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena menunjukkan keraguan-raguan jaksa penuntut umum dalam menentukan pasal yang tepat untuk didakwakan atas perbuatan yang sama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, selanjutnya Aisyah akan dibawakan oleh rekan saya Syafaati Suryo. Halo, selamat siang Syafa. Halo, selamat siang Pram. Ada informasi menarik apa di segmen selanjutnya nanti? Ya pemirsa, akibat flexing yang dilakukan anggota keluarga di media sosial, seorang pejabat daerah di Gayo Lues Aceh mundur dari jabatannya. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang pemirsa, dan kita ke informasi selanjutnya. Sebuah klub lari di Bali diduga diskriminatif karena menolak siapapun WNI yang mendaftar, bahkan kerap berlari menghalangi jalan sambil menyalakan flare. 2 WNA Belanda penyelenggara kegiatan sudah keluar dari Indonesia. Klub lari yang berlokasi di Canggu, Bali mendadak viral. Klub ini diduga selalu menolak WNI dan hanya mengeksklusifkan diri untuk WNA. Dalam kegiatannya gelaran Bali Silent Disco, klub ini selalu bergerombol, bahkan berlari hingga menghalangi lalu lintas jalan raya. Klub ini juga pernah menyalakan flare saat berlari di waktu malam. Belakangan banyak WNI yang mengeluhkan klub ini karena menolak keanggotaan WNI. Melalui akun media sosialnya, klub lari ini pun meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Sementara anggota DPD RI sekaligus tokoh masyarakat Bali, Niluh Jelantik, meminta Dirjen Imigrasi tegas menindak komunitas dan penyelenggara kegiatan yang dinilai meresahkan. Laporan kami terkait dengan dugaan diskriminasi oleh WNA dan juga kegiatan-kegiatan yang diduga tidak berizin. Video terlampir
Dan kepada para WNA ataupun foreigners yang tidak menerima keanggotaan warga negara Indonesia, kalian melakukannya di Bali, kalian melakukannya di Indonesia. Ini adalah tanah air kami. Dirjen Imigrasi pun mengecam gelaran yang diorganisir dua WNA Belanda berinisial JAS dan HKV. Selain diskriminasi, penyelenggara melanggar aturan keimigrasian. WNA dilarang menjadi penyelenggara acara dan hanya diizinkan menjadi kru atau tim resmi aktivitas internasional. Kami sudah memerintahkan kepada jajaran imigrasi Bali untuk mengusut lebih lanjut. Bentuk pengusutnya seperti apa? Untuk melihat siapa sponsor atau penjaminnya. Yang kedua juga untuk melihat event organizer-nya ini siapa. Apabila ada event organizer-nya dari pihak asing, maka oleh karena itu perbuatan tersebut tidak dibenarkan secara hukum keimigrasian. Meski kedua WNA sudah meninggalkan Indonesia pada Rabu pekan lalu, pihak imigrasi memasukkan keduanya ke dalam daftar cekal dan memanggil PT SIG sebagai penjamin kedua WNA tersebut. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemprov Jakarta siapkan anggaran 48,1 miliar rupiah untuk perbaikan SD 09 Kebayoran Lama Selatan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital bakal mengkaji putusan MK soal aturan sisa kuota internet. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terkait kuota internet batal hangus. Kementerian Komunikasi dan Digital sambut baik dan hormati putusan Mahkamah Konstitusi yang wajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet, pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan. Terkait hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid tegaskan pemerintah akan pelajari putusan MK sebagai dasar untuk menyesuaikan regulasi yang berlaku. Hari Kamis, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terkait kuota internet hangus. MK mewajibkan operator seluler menjamin sisa kuota milik pengguna bisa dipakai meski masa aktifnya habis. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan. Sebelumnya, seorang pengemudi ojol dan seorang pedagang kuliner mempersoalkan skema sisa kuota internet yang belum digunakan akan hangus saat berakhir masa aktif. Atas dasar hal itu, keduanya sebagai pemohon mengajukan uji materil terhadap pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ke MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo buka suara terkait isu dirinya turun tangan mengurus cuti pegawai. Dodi beralasan banyak praktik pengajuan cuti menggunakan dokumen palsu di kementeriannya. Menteri PU Dodi Hanggodo kembali menjadi sorotan publik.
Kali ini Dodi dikritik karena diduga mempersulit cuti pegawai. Dodi pun buka suara dan beralasan terpaksa turun tangan urus cuti karyawan karena banyak praktek pemalsuan dokumen. Ini saya tarik rem supaya semua lari ke saya. Kalau semua lari ke saya kan saya bisa ngecek. Ternyata izinnya banyak yang bodong gitu. Izin bodong itu gimana? Izin bodong itu maksudnya surat sakit palsu, surat apa palsu. Dodi pun menyebut akan menindak tegas karyawannya yang kedapatan memalsukan dokumen izin dan cuti. Rencananya, kebijakan sentralisasi izin cuti bersifat sementara. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, juru bicara Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Troy Harold Yohanes Panto, ditemukan meninggal dunia Sabtu siang. Informasi meninggalnya Troy dibagikan lewat unggahan media sosial IKN. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Patitena Bolodadi, mengonfirmasi Troy meninggal dunia pada pukul 14:25 waktu Indonesia Tengah di Rumah Sakit Hermina IKN. Sebelum dibawa ke Rumah Sakit Hermina, Troy ditemukan tidak sadarkan diri di kamar huniannya di Rusun ASN 3 Tower 6 Kota Nusantara. Jenazah Roy rencananya akan tiba di rumah duka RSPAD Gatot Subroto siang ini. Kepergian Troy menyisakan duka mendalam bagi jajaran Otorita IKN. Troy dikenang sebagai salah satu figur yang mengawal babak baru pemindahan ibu kota negara. Troy pun dengan setia terus mengawasi pembangunan IKN. Anda kembali di iNews Siang pemirsa, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, kebakaran terjadi di sebuah pabrik triplex di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kebakaran dipicu dari percikan api bekas membakar limbah. Awal panasnya itu tadi ya. Ini aku mau nondamkar. Kebakaran melanda sebuah pabrik triplek di Kecamatan Sampira, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Luasnya area kebakaran membuat kobaran api disertai gumpalan asap pekat menjulang ke atas. 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit pemadam dari Yonif TP839 dikerahkan. Banyaknya material mudah terbakar disertai hembusan angin kencang membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menjalar ke area penjemuran kayu pabrik. Api juga menghanguskan ribuan lembar material triplek yang tengah dikeringkan. Kebakaran baru dapat dipadamkan usai 1 jam proses pemadaman. Bahan baku diperkirakan kurang lebih kerugian itu 72 juta ditambah bangunan 15 saung yang panjang 50 meter 5 buah dan yang 10 buahnya ukuran 30. Sementara itu titik api berawal dari saung sebelah selatan, diduga dari pembakaran percikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai hampir 100 juta rupiah. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat flexing yang dilakukan anggota keluarganya di media sosial, seorang pejabat daerah di Gayo Luas Aceh mundur dari jabatannya. Unggahan flexing tersebut membuat warganet geram dan viral di media sosial. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini. Seorang pejabat daerah di Kabupaten Gayo Luas Aceh mengundurkan diri usai anggota keluarganya mencuri perhatian publik di jagat media sosial. Wanita diketahui merupakan anak dari salah satu pejabat Gayo Luas ini mengunggah sejumlah foto yang menunjukkan kemewahan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dr. Nepi Rijal MKes MH, jabatan Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesra. Melalui surat ini, saya menyampaikan pengunduran diri dari jabatan yang saya emban terhitung sejak tanggal 23 Juli 2026. Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab
akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan polemik dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Anggota keluarga pejabat yang memamerkan kemewahan atau flexing di media sosial berujung membawa karir pejabat terkait berakhir. Dilansir dari laman Instagram @dea.aa, putri pejabat pemerintahan ini memamerkan gaya hidup mewahnya serta sejumlah tangkapan layar yang sekaligus menyeret nama Dr. Nevi Rizal. Postingan yang beredar di media sosial ini membuat geram warganet di kolom komentar. Bahkan Dea terlihat sempat menanggapi komentar warganet dengan foto dan tulisan bernada angkuh sebelum akhirnya menutup laman Instagramnya. Mirisnya, di tengah kemewahan dan kekayaan yang dipamerkan, Gayo Luwes masih terus mencoba untuk bangkit dari banjir bandang yang sempat menerjangnya akhir tahun lalu. Jalan-jalan yang rusak, bangunan yang roboh, listrik yang sempat padam membuat warga sulit untuk hanya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di saat rakyat berusaha bertahan, ada pejabat yang justru mempertontonkan kemewahan. Ini menjadi gambaran bahwa kekuasaan tanpa empati hanya menjadi ironi. Tim Liputan, A-News melaporkan. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman tanggapi terkait mundurnya Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Luwes Aceh, Nevi Rizal, karena konten flexing sang anak. Terkait hal tersebut, Dudung berharap ke depan tidak ada lagi pejabat-pejabat berujung mengundurkan diri karena masalah pribadi, terlebih karena flexing. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran lah bagi kita. Hal yang seperti ini jangan sampai terjadi. Ya mungkin bapaknya juga banyak pertimbangan yang beliau perkirakan sehingga. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Noprisman. Dari lokasi, KPK mengamankan uang tunai sebesar 4 miliar rupiah. Penggeledahan di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu ini berjalan selama 7 jam. Usai penggeledahan, penyidik membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen dan uang tunai senilai 4 miliar rupiah. Selain rumah Noprisman, KPK juga menggeledah kantor dan rumah pihak swasta yang bergerak di bidang alat kesehatan dan pengelolaan limbah. Penggeledahan sebagai bagian dari pengembangan dari operasi tangkap tangan Bupati Rejang Lebong Fikri Tobari. Tobari diduga terlibat kasus suap dan gratifikasi sejumlah proyek. Betul, ada tim dari KPK mendatang ke rumah salah seorang warga dan saya dipanggil untuk menghadiri penggeledahan itu. Jam berapa mulainya itu, Pak? Pemirsa, KPK menyebut ex-Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi mengumpulkan uang senilai $46.500 Singapura untuk diserahkan ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Uang tersebut dikumpulkan dari anggota operasi unit desa yang bersumber dari sisa hasil usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut ex-mantan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi mengumpulkan uang senilai $46.500 Singapura yang diduga diperuntukkan bagi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut dikumpulkan melalui perantara dari anggota koperasi unit desa yang bersumber dari sisa hasil usaha. Uang tersebut kemudian disiapkan untuk diserahkan ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, namun belum bisa dipastikan jumlah uang di dalam amplop tersebut. Tim kemudian juga menemukan adanya dugaan pengumpulan uang yang dilakukan oleh Bupati melalui pihak perantara, di mana pengumpulan uang itu dilakukan kepada KUD yang anggotanya adalah para petani. Selain itu juga pengumpulan ini diduga bersumber dari para kepala desa ataupun camat. Sebelumnya, mantan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi mengaku tak pernah memberikan amplop berisi uang pecahan dolar Singapura kepada Menhut Raja Juli Antoni. Bantahan itu disampaikan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 17 Juli.
Yang mana tuh? Uang yang di dalam amplop itu. Saya nggak tahu isinya. Tahu isinya apa ya? Yang ngasih Pak. Yang ngasih Bapak kan? Bapak yang ngasih. Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak? Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui jika Bupati Kuansing sempat memberikan sebuah amplop kepada dirinya. Ia mengklaim tanpa mengetahui isi amplop, ia langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya. Jumat, ya, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Singgingi. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Saya lihatkan kepada teman-teman aslinya. Nah, ini tanda terimanya. Tanggal 12 Juni pukul 14.57. Ia menambahkan pengembalian amplop sempat tertunda karena penyesuaian jadwal kedinasan. Setelah Sekjen Kemenhub menerbitkan surat tugas, amplop tersebut akhirnya diserahkan langsung kepada Bupati Kuansing di Polres Kuantan Singgingi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebagian kawasan hutan di Mandigo, Sidodadi, Tempurrejo, Jember. Api diduga berasal dari lahan pembibitan milik warga dengan cepat merembet ke area lahan perhutani. Lokasi kebakaran yang berada jauh dari jalan desa serta berada di atas kawasan pegunungan membuat petugas pemadam kebakaran tidak dapat langsung menjangkau titik api yang diperkirakan mencapai 2 hektar. Petugas perhutani bersama warga berupaya memadamkan api secara manual. Petugas menggunakan cara tradisional, gepiok dengan memanfaatkan ranting pohon untuk mematikan api. Banyaknya titik api yang tersebar di kawasan hutan membuat proses pemadaman berlangsung lama. Cuman tadi itu yang terbakar awalnya dari lahan masyarakat di bawahnya. Itu tanaman BJ-nya masyarakat terbakar, habis itu merembet ke atas, ke wilayah kita, di petak 25D, RPA Mandigo. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Petugas perhutani menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan hutan yang kondisinya sangat kering selama musim kemarau. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, musim kemarau panjang mulai berdampak. Warga Bogor berikhtiar dengan menggelar sholat istisqo, sementara di Sukoharjo dan Banyumas, Jawa Tengah, warga mengandalkan bantuan pengiriman air bersih dari BPBD karena kesulitan mendapatkan air. Ratusan jemaah terdiri dari aparatur pemerintah, tokoh agama, santri, dan masyarakat serentak mengikuti sholat istiqo di Pondok Pesantren Bani Harun Tenjo, Bogor. Sebagai bentuk ikhtiar dan doa bersama agar diturunkan hujan, menyusul musim kemarau yang menyebabkan debit air di sejumlah wilayah mulai berkurang. Selain berdoa, masyarakat diajak memperbanyak istighfar, memperbaiki diri, dan memperkuat kepedulian sosial, menjaga sumber-sumber air, dan menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Ribuan jiwa di 3 desa, Kedung Jambal, Kunden, dan Desa Weru 3, Sukoharjo, Jawa Tengah, mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Mereka kini mengandalkan bantuan pengiriman air bersih yang dikirim BPBD Sukoharjo. Wilayah terdampak kekeringan akan terus bertambah. Puncaknya diperkirakan Agustus hingga September 2026. BPBD telah mendistribusikan 345.000 liter air bersih atau 69 tangki. Sekitar 1.170 sekian warga yang terdampak. Dari titik ini kami dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo setiap hari memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan saya yakin ke depan akan lebih banyak lagi. Keringan gitu. Pak, seperti apa ya? Enggak ada air. Kalau ngasuh itu
di sana di biasa Kulon soal Desa. Jaraknya berapa, Pak? Apanya? Jaraknya dari sini. Jaraknya sekilo nggak? Bantuan air bersih dari BPBD Purbalingga Jawa Tengah ini langsung diserbu warga Kejobong dengan membawa ember kosong. Sudah 2 bulan warga mengalami krisis air bersih sejak hujan tidak lagi turun. Dropping air bersih satu-satunya harapan warga untuk mendapatkan air. 6 kecamatan, Pengadegan, Karanganyar, Kejobong, Karangrejo, Kemangkon, dan Rembang terdampak kekeringan. Warga berharap hujan segera turun agar bisa menampung air hujan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa mengandalkan bantuan pengiriman air. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta anggarkan 48,1 miliar rupiah untuk perbaikan SD Negeri Kebayoran Selatan 09 yang disebut tidak terurus selama 2 tahun. Gubernur Pramono menyebut SD tersebut terakhir diperbaiki pada tahun 2011. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung kondisi SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 pada Jumat lalu. Pramono menyebut renovasi terakhir sekolah dilakukan pada tahun 2011. Pramono menyampaikan bahwa pihaknya merencanakan untuk membangun 22 sekolah pada tahun 2026. Namun akibat kebijakan pemotongan dana bagi hasil DBH, hanya 7 sekolah yang bisa dilakukan perbaikan tahun ini. Karena saya tidak mau ini terulang kembali, maka akan ada tim pengawas dan tim inventarisasi supaya tidak terjadi kembali seperti yang sekarang ini. Dari 7 sekolah yang akan dilakukan perbaikan tahun ini, salah satunya SD Negeri Kebayoran Selatan 9 dengan anggaran 48,1 miliar rupiah. Pasca viral, salah satu sekolah dasar negeri di Grobogan akhirnya mendapat perhatian pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pasalnya, sebagian bangunan kelas sekolah sudah ambruk hingga membahayakan keselamatan siswa. Kondisi bangunan SD Negeri Tanggirejo di Kecamatan Teguwanu, Kabupaten Grobogan memprihatinkan setelah salah satu atap ruang kelas roboh. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar terpaksa dipindahkan ke ruang perpustakaan, musola, hingga ruang guru yang disekat. Sebelum nanti direvitalisasi, sebagai langkah penanganan darurat, Pemprov Jawa Tengah berikan bantuan dana 50 juta rupiah untuk perbaikan. Kami menggunakan dana UBZ, ya semampu kami, kurang lebih berapa 50 juta kami berikan untuk membantu sebagian yang rusak. Kalau semuanya keseluruhan nanti yang 4 lokal bahkan 5 lokal itu nanti akan dibantu dengan dana revitalisasi dari pemerintah pusat. Sebelumnya, ratusan siswa SD Negeri Tanggirejo Grobogan terpaksa menikmati makan bergizi gratis di halaman sekolah sejak beberapa bulan lalu. Kerap kali angin kencang yang membawa debu jalanan menerjang anak-anak yang tengah menyantap makanan. Mereka terpaksa makan di halaman karena kondisi sekolah rusak berat. Ya, untuk mengetahui kondisi terkini sekolah yang sempat ambruk, kita menuju ke SD Negeri Tanggirejo, Grobogan, Jawa Tengah bersama rekan kami, jurnalis iNews Rustaman Nusantara. Selamat siang Rustaman, bagaimana kondisi terkini sekolah di sana? Ya, selamat siang Sapa. Bisa saya informasikan untuk kondisi sekolah saat ini masih tetap seperti kondisi awal, di mana bangunan roboh belum sempat dibersihkan dan dirombak semuanya. Dan untuk perbaikan ini dari pihak sekolah sudah bekerja sama dengan pihak Pemprov Jawa Tengah bahwa untuk minggu depan rencananya akan dilakukan untuk renovasi atau revitalisasi ini. Utamanya yang paling diusulkan nomor 1 adalah atap. Karena kondisi hampir dari 4 ruangan termasuk ruangan guru dan perpustakaan itu rata-rata atapnya sudah rusak parah karena termakan rayap. Dan saat ini masih menunggu semua pengumpulan berkas, persyaratan dan administrasi dari sekolah agar untuk perbaikan segera terlaksana.
Baik, Rustaman, bisa diperlihatkan kepada pemirsa seperti apa kondisi terkini sekolah yang rusak atau ambruk di sana. Dan ini kan ada 4 ruangan yang ambruk ya, Rustaman ya. Sejak kapan sekolah ini ambruk? Ya, bisa kita informasikan untuk kondisi bangunan ini untuk bangunan ruang kelas 5, kondisinya sudah parah. Kerusakan terjadi sejak awal Januari 2026 yang lalu. Jadi kondisi bangunan diperparah untuk di ruangan kelas 6 dan ruang guru yang bisa kita lihat ini ruangan guru yang kondisinya sangat memprihatinkan dan bulan April kemarin runtuh juga sehingga baru saat ini setelah viral direspon dari pihak pemerintah. Awalnya dulu sudah sempat berkomunikasi dengan pihak pendidikan, namun belum diprioritaskan karena dengan alasan kerusakan bangunan baru mencapai 30%. Jadi diutamakan untuk kondisi sekolah-sekolah yang rusak parah dulu. Namun karena ini kondisinya juga lebih fatal, hampir 90% ini tidak bisa digunakan, jadi diprioritaskan untuk segera dibangun, direvitalisasi. Baik, Rustaman, ini sejak Januari artinya sudah cukup lama ya, Rustaman ya. Lalu di mana para siswa ini belajar? Ya, untuk siswa selama 6 bulan ini juga belajarnya di halaman sekolah seperti ini. Jadi kita lihat kondisi atapnya seperti ini. Jadi untuk guru sendiri tidak memberanikan siswanya belajar di ruangan. Jadi selama 6 bulan ini mereka juga belajar di teras, ada yang belajar di halaman seperti ini. Baik, terima kasih Rustaman Nusantara melaporkan langsung dari Grobogan, Jawa Tengah, dan selamat kembali bertugas. Terima kasih. Pemirsa, kebijakan sekolah swasta gratis oleh Pemprov DKI Jakarta mulai dirasakan manfaatnya oleh para siswa, seperti di SMA Taman Madya 1 Kemayoran. Kita simak kisah salah satu siswa SMA Taman Madya 1 Kemayoran, Jakarta Pusat yang tengah lolos menjadi salah satu penerima manfaat. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, keterbatasan biaya tak menyurutkan semangat Zakia untuk menggapai asa mewujudkan mimpinya. Zakia menjadi salah satu penerima manfaat sekolah swasta gratis yang diberikan Pemprov DKI Jakarta. Kini, siswi SMA Taman Madya 1 Kemayoran, Jakarta Pusat ini tak perlu memikirkan uang sekolah dan bisa fokus belajar serta mengikuti ujian. Cita-cita saya itu menjadi dokter militer dan saya juga ingin melanjutkan pendidikan saya di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Aku kan SMP swasta yang berbayar ya, itu juga lumayan juga tanggungan harganya. Tapi pas mendapatkan SSG nih dari Pemprov DKI dan pemerintah, jadi plong sih, aku jadi lebih fokus banget ke akademiknya. Manfaat sekolah swasta gratis ini tentunya juga dirasakan oleh orang tua siswa. Dengan adanya sekolah swasta gratis ini, jadi kebutuhan kita nggak perlu khawatir lagi untuk kebutuhan pendidikan anak. Program ini kan memang bagus ya, diseleksinya melalui nilai gitu. Menurut saya bagus sih. Pemprov DKI Jakarta menerbitkan kebijakan bantuan biaya pendidikan pada satuan pendidikan swasta melalui Pergub nomor 34 tahun 2025. Sehingga sejumlah sekolah swasta dapat menyelenggarakan pendidikan secara gratis. Untuk sekolah gratis, kami dari tahun 2025 itu sekolah kami ditunjuk sebagai piloting sekolah gratis dari 40 sekolah. Untuk bisa mendaftar di sini, syarat utamanya harus KKDKI. Dan KKDKI itu paling lambat tertanggal 15 Juni 2025. Baik, proses seleksinya itu sesuai dengan Pergub 238 tahun 2027 itu, yaitu seleksinya nanti menggunakan seleksi Sidanira, itu 70% dan juga seleksi nilai TKA 30%. Nah, itu semua nanti melalui sistem JEK-Edu. Semuanya untuk siswa pendaftar peminat di sini semuanya di-cover dari sekolah gratis. Jadi masyarakat tidak dipungut biaya sama sekali untuk mendaftar di sini.
Program ini diharapkan mampu membantu siswa dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh akses pendidikan yang layak. Para penerima manfaat berharap akan keberlanjutan dan pemerataan program sekolah swasta gratis ini. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Muhammad Zulkarnain, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, Bandara Hussein Sastra Negara Bandung tengah bersiap kembali melayani penerbangan pesawat. Berbagai fasilitas dan aspek keselamatan terus dioptimalkan jelang beroperasi kembali. Fokus utama optimalisasi Bandara Hussein Sastra Negara diarahkan pada seluruh aspek kesiapan operasional sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Bahkan pada aspek keselamatan telah disiapkan kendaraan siaga foam tender untuk penanganan darurat serta fasilitas keamanan yang diperkuat melalui screening checkpoint. PT Angkasa Pura Indonesia Injourney Airports juga meningkatkan daya dukung runway, taxiway, dan apron, memastikan operasional penerbangan untuk pesawat jet berlangsung aman sesuai standar. Penjajakan pasar ke sejumlah maskapai juga sudah dilakukan. Bahkan 6 maskapai sudah ajukan untuk bisa beroperasi di Bandara Hussein Sastra Negara. Saat ini ada kurang lebih 5-6 maskapai yang berminat untuk melakukan penerbangan dari Bandara Hussein Sastra Negara. Ada 10 rute domestik yang rencananya akan diterbangi dari Bandung dan menuju Bandung, meliputi diantaranya adalah Medan, Batam, Balikpapan, Pekanbaru, dan lain-lain. Selain itu juga sudah ada rencana maskapai untuk menerbangkan rute internasional, diantaranya Malaysia, Singapura, dan Johor Bahru. Optimalisasi diharapkan ada peningkatan konektivitas penerbangan melalui Bandara Hussein Sastra Negara sehingga dapat memperkuat mobilitas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata khususnya di Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli kembali menggelar program operasi bibir sumbing dan langit-langit bekerja sama dengan Rumah Sakit Azra Bogor, Jawa Barat. Program ini terselenggara berkat kerjasama dengan Rumah Sakit Azra serta dukungan Smile Train Indonesia. Program operasi sumbing dan langit-langit gratis untuk masyarakat prasejahtera kembali digelar MNC Peduli bekerja sama dengan Rumah Sakit Azra dan Smile Train Indonesia. 7 anak-anak dan balita dari Kota Bogor, Jawa Barat telah menjalani rangkaian operasi sumbing dan telah berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup anak-anak tersebut. Mudah-mudahan banyak masyarakat Bogor, khususnya Kota Bogor, bisa memanfaatkan operasi gratis bibir sumbing dari MNC Peduli ini. 5.000 operasi kerjasama dengan MNC Peduli dan semakin banyak tentunya anak-anak yang mendapatkan senyuman baru dalam program ini dan sampai ke beberapa provinsi di Indonesia ya. Melalui program Senyum Indonesia, MNC Peduli dan Rumah Sakit Azra Bogor akan terus berkomitmen membantu masyarakat prasejahtera yang kesulitan mendapatkan akses jaminan kesehatan. Rasanya terharu, seneng gitu ya. Terima kasih buat MNC Peduli sama Rumah RS Azra ya, terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya. Dengan ada acara ini, anak saya bisa senyum baru gitu ya. Ya, kegiatan ini operasi sumbing gratis ini sangat bermanfaat sekali agar anak-anak ini bisa nantinya lebih sehat, kemudian lebih bisa melakukan aktivitas dan bisa mencapai cita-citanya. Bagi warga Tasikmalaya, Semarang, dan Kebumen yang ingin mengikuti program operasi sumbing gratis bisa daftar secara langsung ke Rumah Sakit TMC Tasikmalaya, Rumah Sakit Telogorejo Semarang, atau Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Dari Bogor, Jawa Barat, Selena Yahya, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Capaska tingkat pusat semakin matang mempersiapkan diri jelang upacara Hari Kemerdekaan ke-81 RI. Salah satunya memperkuat nilai-nilai Pancasila melalui beragam permainan tradisional.
Ada suasana menarik dan penuh keceriaan dalam pemusatan pembinaan calon pasukan pengibar bendera atau Capaska tingkat pusat. Tidak hanya latihan kedisiplinan dan baris berbaris, mereka asyik bermain beragam permainan tradisional. Tapi ini tidak hanya sekadar permainan. Kegiatan yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bertajuk Manca Krida Pancasila ini bertujuan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Melalui filosofi Keping Nusantara, kegiatan ini mengajarkan bahwa persatuan tidak lahir dari keseragaman, tetapi dari kemampuan setiap individu memberikan kontribusi. Pemirsa, Universitas Kristen Satya Wacana menggelar Royal Dinner di Salatiga, Jawa Tengah. Acara dihadiri Sultan Ternate ke-49 Hidayat M. Shah dan pemangku adat dari berbagai daerah di Indonesia. Nuansa budaya mewarnai Royal Dinner yang digelar UKSW Salatiga. Acara ini dihadiri para raja, sultan, pemangku adat, akademisi, serta tamu undangan dari berbagai wilayah di Indonesia. Menampilkan kekayaan tradisi Nusantara, selanjutnya para tokoh, kerajaan, dan pemangku adat menandatangani piagam Salatiga sebagai simbol komitmen bersama menjaga dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Dalam sambutannya, Sultan Ternate ke-49 sekaligus anggota DPD RI Hidayat M. Shah menyoroti belum tuntasnya pembahasan RUU Daerah Kepulauan yang tertunda selama bertahun-tahun. Negara perlu memberikan pengakuan dan perlindungan yang lebih kuat kepada masyarakat adat, karena sejarah berdirinya Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran kerajaan-kerajaan Nusantara. Tentang RUU masyarakat adat, saya pansusnya. Dan kedua, RUU Daerah Kepulauan yang 14 tahun juga ditahan oleh DPRD. Saya datang ke ketua-ketua partai umum, kenapa Anda menahan RUU masyarakat adat? Apa yang ditakutkan oleh kerajaan? Bukankah kerajaan yang membentuk republik? Jangan lupa, kerajaan yang membentuk republik. Ingat itu. Sebagai penutup acara ini, digelar Festival Putri Keraton yang diikuti para putri kerajaan dan permaisuri dari berbagai kesultanan di Nusantara menjadi simbol pelestarian budaya. Dari kota Salatiga, Jawa Tengah, Lulu Lurisa, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital bakal mengkaji putusan MK soal aturan sisa kuota internet. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terkait kuota internet batal hangus. Kementerian Komunikasi dan Digital sambut baik dan hormati putusan Mahkamah Konstitusi yang wajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet, pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan. Terkait hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid tegaskan pemerintah akan pelajari putusan MK sebagai dasar untuk menyesuaikan regulasi yang berlaku. Hari Kamis, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terkait kuota internet hangus. MK mewajibkan operator seluler menjamin sisa kuota milik pengguna bisa dipakai meski masa aktifnya habis. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan. Sebelumnya, seorang pengemudi ojol dan seorang pedagang kuliner mempersoalkan skema sisa kuota internet yang belum digunakan akan hangus saat berakhir masa aktif. Atas dasar hal itu, keduanya sebagai pemohon mengajukan uji materil terhadap pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ke MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo buka suara terkait isu dirinya turun tangan mengurus cuti pegawai. Dodi beralasan banyak praktik pengajuan cuti menggunakan dokumen palsu di kementeriannya. Menteri PU Dodi Hanggodo kembali menjadi sorotan publik. Kali ini Dodi dikritik karena diduga mempersulit cuti pegawai. Dodi pun buka suara dan beralasan terpaksa turun tangan urus cuti karyawan karena banyak praktek pemalsuan dokumen. Ini saya tarik rem supaya semua lari ke saya. Kalau semua lari ke saya kan saya bisa ngecek. Ternyata izinnya banyak yang bodong gitu. Izin bodong itu gimana? Izin bodong itu maksudnya surat sakit palsu, surat apa palsu. Dodi pun menyebut akan menindak tegas karyawannya yang kedapatan memalsukan dokumen izin dan cuti. Rencananya, kebijakan sentralisasi izin cuti bersifat sementara. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, juru bicara Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Troy Harold Yohanes Panto, ditemukan meninggal dunia Sabtu siang. Informasi meninggalnya Troy dibagikan lewat unggahan media sosial IKN. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Patitena Bolodadi, mengonfirmasi Troy meninggal dunia pada pukul 14.25 waktu Indonesia Tengah di Rumah Sakit Hermina IKN. Sebelum dibawa ke Rumah Sakit Hermina, Troy ditemukan tidak sadarkan diri di kamar huniannya di Rusun ASN 3 Tower 6 Kota Nusantara. Jenazah Roy rencananya akan tiba di rumah duka RSPAD Gatot Subroto siang ini. Kepergian Troy menyisakan duka mendalam bagi jajaran Otorita IKN. Troy dikenang sebagai salah satu figur yang mengawal babak baru pemindahan ibu kota negara. Troy pun dengan setia terus mengawasi pembangunan IKN. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, kebakaran terjadi di sebuah pabrik triplex di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kebakaran dipicu dari percikan api bekas membakar limbah. Awal panasnya itu tadi ya. Ini aku nondam kar. Kebakaran melanda sebuah pabrik triplek di Kecamatan Sampira, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Luasnya area kebakaran membuat kobaran api disertai gumpalan asap pekat menjulang ke atas. 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit pemadam dari Yonif TP839 dikerahkan. Banyaknya material mudah terbakar disertai hembusan angin kencang membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menjalar ke area penjemuran kayu pabrik. Api juga menghanguskan ribuan lembar material triplek yang tengah dikeringkan. Kebakaran baru dapat dipadamkan usai 1 jam proses pemadaman. Bahan baku diperkirakan kurang lebih kerugian itu 72 juta, ditambah bangunan 15 saung yang panjang 50 meter, 5 buah, dan yang 10 buahnya ukuran 30. Sementara itu titik api berawal dari saung sebelah selatan, diduga dari pembakaran percikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai hampir 100 juta rupiah.
Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat flexing yang dilakukan anggota keluarganya di media sosial, seorang pejabat daerah di Gayo Luas Aceh mundur dari jabatannya. Unggahan flexing tersebut membuat warganet geram dan viral di media sosial. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini. Seorang pejabat daerah di Kabupaten Gayo Luas Aceh mengundurkan diri usai anggota keluarganya mencuri perhatian publik di jagat media sosial. Wanita diketahui merupakan anak dari salah satu pejabat Gayo Luas ini mengunggah sejumlah foto yang menunjukkan kemewahan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dr. Nevi Rizal MKes MH, jabatan Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesra. Melalui surat ini, saya menyampaikan pengunduran diri dari jabatan yang saya emban terhitung sejak tanggal 23 Juli 2026. Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan polemik dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Anggota keluarga pejabat yang memamerkan kemewahan atau flexing di media sosial berujung membawa karir pejabat terkait berakhir. Dilansir dari laman Instagram @dea.aa, putri pejabat pemerintahan ini memamerkan gaya hidup mewahnya serta sejumlah tangkapan layar yang sekaligus menyeret nama Dr. Nevi Rizal. Postingan yang beredar di media sosial ini membuat geram warganet di kolom komentar. Bahkan Dea terlihat sempat menanggapi komentar warganet dengan foto dan tulisan bernada angkuh sebelum akhirnya menutup laman Instagramnya. Mirisnya, di tengah kemewahan dan kekayaan yang dipamerkan, Gayo Luas masih terus mencoba untuk bangkit dari banjir bandang yang sempat menerjangnya akhir tahun lalu. Jalan-jalan yang rusak, bangunan yang roboh, listrik yang sempat padam membuat warga sulit untuk hanya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di saat rakyat berusaha bertahan, ada pejabat yang justru mempertontonkan kemewahan. Ini menjadi gambaran bahwa kekuasaan tanpa empati hanya menjadi ironi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman tanggapi terkait mundurnya Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Luas Aceh, Nevi Rizal, karena konten flexing sang anak. Terkait hal tersebut, Dudung berharap ke depan tidak ada lagi pejabat-pejabat berujung mengundurkan diri karena masalah pribadi, terlebih karena flexing. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran lah bagi kita, hal yang seperti ini jangan sampai terjadi. Ya mungkin bapaknya juga banyak pertimbangan yang beliau perkirakan sehingga. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Noprisman. Dari lokasi, KPK mengamankan uang tunai sebesar 4 miliar rupiah. Penggeledahan di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu ini berjalan selama 7 jam. Usai penggeledahan, penyidik membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen dan uang tunai senilai 4 miliar rupiah. Selain rumah Noprisman, KPK juga menggeledah kantor dan rumah pihak swasta yang bergerak di bidang alat kesehatan dan pengelolaan limbah. Penggeledahan sebagai bagian dari pengembangan dari operasi tangkap tangan Bupati Rejang Lebong Fikri Tobari. Tobari diduga terlibat kasus suap dan gratifikasi sejumlah proyek. Betul, ada tim dari KPK datang ke rumah salah seorang warga dan saya dipanggil untuk menghadiri penggeledahan itu. Jam berapa mulainya itu, Pak? Saya
Pemirsa, KPK menyebut ex-Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi mengumpulkan uang senilai $46.500 Singapura untuk diserahkan ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Uang tersebut dikumpulkan dari anggota operasi unit desa yang bersumber dari sisa hasil usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut ex-mantan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi mengumpulkan uang senilai $46.500 Singapura yang diduga diperuntukkan bagi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut dikumpulkan melalui perantara dari anggota koperasi unit desa yang bersumber dari sisa hasil usaha. Uang tersebut kemudian disiapkan untuk diserahkan ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, namun belum bisa dipastikan jumlah uang di dalam amplop tersebut. Tim kemudian juga menemukan adanya dugaan pengumpulan uang yang dilakukan oleh Bupati melalui pihak perantara, di mana pengumpulan uang itu dilakukan kepada KUD yang anggotanya adalah para petani. Selain itu juga pengumpulan ini diduga bersumber dari para kepala desa ataupun camat. Sebelumnya, mantan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi mengaku tak pernah memberikan amplop berisi uang pecahan dolar Singapura kepada Menhut Raja Juli Antoni. Bantahan itu disampaikan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 17 Juli. Yang mana tuh? Uang yang di dalam amplop itu. Saya nggak tahu isinya. Tahu isinya apa ya? Itu Bapak yang ngasih, Pak. Yang ngasih Bapak kan? Bapak yang ngasih. Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak? Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui jika Bupati Kuansing sempat memberikan sebuah amplop kepada dirinya. Ia mengklaim tanpa mengetahui isi amplop, ia langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya. Jumat, ya, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Singingi. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Saya lihatkan kepada teman-teman aslinya. Nah, ini tanda terimanya. Tanggal 12 Juni pukul 14.57. Ia menambahkan pengembalian amplop sempat tertunda karena penyesuaian jadwal kedinasan. Setelah Sekjen Kemenhut menerbitkan surat tugas, amplop tersebut akhirnya diserahkan langsung kepada Bupati Kuansing di Polres Kuantan Singingi. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pekerja migran Indonesia asal kampung Ketileng, Kota Serang, Banten diduga disekap majikannya di Arab Saudi. Korban dan keluarga meminta bantuan agar dapat segera dipulangkan ke Indonesia. Ditahan sama majikan, saya disekap, saya nggak diperbolehkan pulang, gaji saya juga ditahan. Pengakuan Atilah, pekerja migran Indonesia asal kampung Ketileng, Kelurahan Teritih, Walantaka, Serang, Banten ini viral di media sosial. Atilah mengaku disekap majikannya dalam kondisi sakit dan gajinya pun ikut ditahan. Atilah dan keluarganya meminta pertolongan pemerintah agar segera bertindak dan memulangkan Atilah. Kondisi Atilah yang sakit membuat keluarga khawatir. 8 bulan katanya. Jadi nggak bisa pulang sampai sekarang ya? Sampai sekarang nggak pulang. Udah upaya minta bantu ke siapa aja? Upaya bantuan kesana kemari, ya nyatanya kan belum ada hasil. Menanggapi aduan, Pemprov Banten menggelar rapat koordinasi bersama Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Banten untuk memastikan penanganan kasus sesuai mekanisme perlindungan PMI. PMI juga sudah kami hubungi juga atas nama Ibu Atilah yang saat ini berada di Arab Saudi. Cuma memang terbaru kami kontak belum bisa terhubung, masuk tapi belum diangkat, direspon gitu, untuk bisa memonitor posisinya di mana sekarang ini gitu. Hingga saat ini BP3MI masih terus berusaha menghubungi korban untuk mengetahui keberadaan dan kondisinya. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Tak lama setelah sayembara penangkapan begal diluncurkan, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, 3 terduga pelaku begal diklaim ditangkap warga. Sayembara ini juga membuat banyak warga Jawa Barat turun ke jalan memburu pelaku begal.
Video rombongan pengendara motor yang melintas di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung ini muncul tak lama setelah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meluncurkan sayembara berhadiah bagi warga yang berhasil membantu menangkap begal. Kehadiran rombongan tersebut membuat warga yang berada di lokasi waspada. Pak Deddy ya. Sama masyarakat benang Pak Deddy. Dalam unggahan lain, warga Jawa Barat mengklaim berhasil menangkap 3 terduga pelaku begal. Aksi penangkapan tersebut diunggah ke media sosial disertai permintaan hadiah sayembara yang diberikan. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saya langsung menggagalkan aksi begal saat patroli keamanan dini hari di kawasan Binong, Kiara Condong. Dalam insiden tersebut, Farhan bersama aparat keamanan mendapati seorang pengendara motor yang tengah dikeroyok oleh 7 motor pelaku begal. Tadi teh kamu ngasih pepet berburu begal soalnya ya 50 juta di KDM. Ya begal aing ke di tempat sepi buru begal aing ya. Video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan seorang warga melakukan patroli malam di jalan sepi sambil mencari keberadaan pelaku begal. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk partisipasi dalam sayembara yang diumumkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra ingatkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait sayembara penangkapan begal. Yusril berharap KDM tidak menggelar sayembara menangkap begal. Menurutnya, penanganan tindak pidana harus mengedepankan penegakan hukum oleh aparat. Yusril juga ingatkan iming-iming hadiah seperti yang disayembarakan KDM dapat mendorong sebagian orang bertindak di luar koridor hukum. Menurutnya, masyarakat memang dapat membantu aparat, tapi tidak boleh bertindak main hakim sendiri. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Mantan kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khozinuddin menanggapi dikabulkannya eksepsi Dr. Tifa dan pra-peradilan berjilid-jilid Roy Suryo dalam kasus ijazah Jokowi. Menurutnya Khozinuddin, keduanya pengecut karena menghindari pembuktian keaslian ijazah di pokok perkara. Mantan kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khozinuddin menilai pihak Joko Widodo dan Roy Suryo CS pengecut karena menghindari pembuktian pokok perkara di pengadilan. Pernyataan ini ia lontarkan usai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi Dr. Tifa. Menurutnya, pengabulan eksepsi Tifa dihentikan pemeriksaan pokok perkara dan membuat ijazah Jokowi tidak diuji di persidangan. Khozinuddin juga mengkritik pra-peradilan Roy Suryo yang menurutnya menjadi cara menghindari pemeriksaan substansi perkara. Apa yang kami prediksi terbukti, yakni salah satunya akhirnya eksepsi diterima sehingga tidak perlu masuk pokok perkara, dan ini tentu saja memberikan kesempatan kepada Joko Widodo untuk tidak perlu hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Padahal titik krusial dari kasus ijazah palsu itu adalah kehadiran saudara Joko Widodo untuk hadir di persidangan sekaligus menunjukkan ijazah yang selama ini diperdebatkan oleh publik. Tapi akhirnya kami juga harus berbesar hati bahwa ternyata tidak semua pahlawan itu bisa menuntaskan perjuangan. Tidak semua pejuang itu sampai pada garis finish. Ternyata kasus ini harus berakhir kosong-kosong, yakni tidak ada kejelasan tentang ijazah ini. Kenapa? Karena ketika eksepsi diterima berarti peradilan ditutup. Tidak ada proses membuktikan perkara, tidak ada proses menghadirkan saksi, dan tentu saja tidak ada proses untuk menghadirkan saudara Joko Widodo termasuk ijazahnya di persidangan. Keduanya itu sama-sama pengecut, sama-sama takut, sama-sama menghindari pokok masalah agar tetap dilihat oleh rakyat seolah-olah masih tetap pahlawan, seolah-olah ingin saling membuktikan, tapi keduanya sebenarnya pengecut, keduanya sebenarnya takut. Sebelumnya, eksepsi Dr. Tifa dikabulkan Majelis Hakim PN Jakarta Timur.
Hakim juga memerintahkan berkas perkara, surat dakwaan, dan barang bukti dikembalikan ke penuntut umum. Sementara Roy Suryo tengah menjalani sidang pra-peradilan jilid ketiga. Sidang yang seyogyanya digelar pada Rabu 22 Juli ditunda hingga 29 Juli 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan Dr. Tifa. Majelis Hakim menilai surat dakwaan yang disusun oleh JPU tidak memenuhi syarat material karena disusun secara tidak cermat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Majelis Hakim menilai surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat material karena disusun secara tidak cermat. Atas dasar itu, surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum dan pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai jaksa penuntut umum memasukkan dua pasal yang mengatur delik yang sama, tetapi berasal dari dua rezim undang-undang yang berbeda sebagai dakwaan alternatif. Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaan alternatif pertama subsidiar dan dakwaan alternatif kedua subsidiar telah menentukan dua pasal yang mengatur delik sama persis, hanya saja berada dalam dua rezim undang-undang berbeda yang terhadapnya berlaku azas-azas sebagaimana telah disebutkan di atas, antara lain azas lex meteor, azas lex posterior derogat legi priori. Menimbang bahwa alternatif yang demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena seakan menunjukkan bahwa penuntut umum tidak dapat menentukan pilihan pasal mana yang akan ia dakwakan untuk perbuatan yang sama dan karenanya akan dipersidangkan. Menurut Majelis Hakim, penyusunan dakwaan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena menunjukkan keraguan-raguan jaksa penuntut umum dalam menentukan pasal yang tepat untuk didakwakan atas perbuatan yang sama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, selanjutnya Aisyah akan dibawakan oleh rekan saya Syafa Ati Suryo. Halo, selamat siang Syafa. Halo, selamat siang Pram. Ada informasi menarik apa di segmen selanjutnya nanti? Ya pemirsa, akibat flexing yang dilakukan anggota keluarga di media sosial, seorang pejabat daerah di Gayo Lues Aceh mundur dari jabatannya. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang pemirsa, dan kita ke informasi selanjutnya. Sebuah klub lari di Bali diduga diskriminatif karena menolak siapapun WNI yang mendaftar, bahkan kerap berlari menghalangi jalan sambil menyalakan flare. Dua WNA Belanda penyelenggara kegiatan sudah keluar dari Indonesia. Klub lari yang berlokasi di Canggu, Bali mendadak viral. Klub ini diduga selalu menolak WNI dan hanya mengeksklusifkan diri untuk WNA. Dalam kegiatannya gelaran Bali Silent Disco, klub ini selalu bergerombol, bahkan berlari hingga menghalangi lalu lintas jalan raya. Klub ini juga pernah menyalakan flare saat berlari di waktu malam. Belakangan banyak WNI yang mengeluhkan klub ini karena menolak keanggotaan WNI. Melalui akun media sosialnya, klub lari ini pun meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Sementara anggota DPD RI sekaligus tokoh masyarakat Bali, Niluh Jelantik, meminta Dirjen Imigrasi tegas menindak komunitas dan penyelenggara kegiatan yang dinilai meresahkan. Laporan kami terkait dengan dugaan diskriminasi oleh WNA dan juga kegiatan-kegiatan yang diduga tidak berizin. Video terlampir. Dan kepada para WNA ataupun foreigners yang tidak menerima keanggotaan warga negara Indonesia, kalian melakukannya di Bali, kalian melakukannya di Indonesia. Ini adalah tanah air kami. Dirjen Imigrasi pun mengecam gelaran yang diorganisir dua WNA Belanda berinisial JAS dan HKV. Selain diskriminasi, penyelenggara melanggar aturan keimigrasian. WNA dilarang menjadi penyelenggara acara dan hanya diizinkan menjadi kru atau tim resmi aktivitas internasional. Kami sudah memerintahkan kepada jajaran imigrasi Bali untuk mengusut lebih lanjut.
bentuk pengusutannya seperti apa untuk melihat siapa sponsor atau penjaminnya. Yang kedua juga untuk melihat event organizer-nya ini siapa. Apabila ada event organizer-nya dari pihak asing, maka oleh karena itu perbuatan tersebut tidak dibenarkan secara hukum keimigrasian. Meski kedua WNA sudah meninggalkan Indonesia pada Rabu pekan lalu, pihak imigrasi memasukkan keduanya ke dalam daftar cekal dan memanggil PT SIG sebagai penjamin kedua WNA tersebut. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.